Para sahabat, kalau kita bicara ekonomi kerakyatan itu kayaknya sudah sangat top markotop, sudah heroik gitu ya. Pokoknya orang bisa berbuih-buih bicara tentang ekonomi kerakyatan demi menunjukkan diri bahwa berpihak pada rakyat. Padahal konsep dan praktek ekonomi kerakyatan itu mengandung salah kaprah. Loh, mengapa salah kaprah dan lalu bagaimana? Ekonomi kerakyatan itu menunjuk pada ideologi dan praktek. Ideologi itu artinya ya keberpihakan, berpihak pada rakyat di tengah gelombang, ada kekuatan kapitalisme, ada ekonomi konglomerat, lalu banyak pihak menyerukan mempraktekkan ekonomi kerakyatan ideologi yang berpihak pada rakyat, jangan sampai rakyat itu digilas oleh kapitalisme atau ekonomi konglomerat. Jadi ini punya nilai, punya ideologi, berpihak pada rakyat. Jadi artinya sebenarnya ini ada dua kekuatan. Ada ekonomi yang berpihak pada rakyat, lalu ada yang gede-gede. Tapi kita malu-malu untuk menyebut ekonomi kerakyatan itu sebagai sosialisme. Malu-malu. Tapi untuk menyebut kapitalis juga malu juga gitu ya. Dan kemudian orang mengatakan bahwa koperasi dan UMKM itu sebagai sokoguru atau sebagai kekuatan untuk menggalang ekonomi kerakyatan itu. Ya sebagai wadahnya untuk menunjukkan kekuatan ekonomi kerakyatan itu. Lalu yang kedua, ekonomi kerakyatan juga praktek. Artinya ekonomi yang diproduksi, yang didistribusi, yang digulawentah, dikelola oleh rakyat. Terutama ini tadi oleh koperasi, oleh UMKM dan sebagainya. Karena itu antara ideologi dan praktek ini disatukan dan wujudnya adalah bagaimana policy kebijakan pemerintah itu untuk misalnya memberikan kredit usaha rakyat, memfasilitasi, melatih, mempromosikan produk-produk rakyat. Memang dari situ nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Cuma persoalannya ini kan kita ini terbelah nih. Ada ekonomi konglomerat, ada ekonomi rakyat. Jadi salah kaprahnya, ekonomi rakyat itu, ekonomi kerakyatan itu bisa mengisolasi rakyat. Jadi yang kecil-kecil dikasih residu, yang 5 juta aja. Kalau yang mau gede ya harus pakai agunan. Mau minjam 100 juta, 200 juta harus pakai agunan juga. Lalu kan nggak punya agunan. Jadi artinya ini residu diisolasi. Udahlah kamu main yang gede-gede, yang cilik-cilik aja, yang kecil-kecil. Ini yang gede-gede jatahnya konglomerat. Jadi kalau ada hajat hidup orang banyak seperti hutan itu kan yang nanti yang hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan kan kasih kecil-kecil itu kan juga sebagai sumber untuk ekonomi kerakyatan. Lalu yang gede hutan tanaman industri. Lalu ada juga teman dari ini seorang ini ya dosen farmasi lah, kan nggak bergelut langsung, nggak memikir, tapi beliau bisa mengatakan, loh ini kok solusinya mengembangkan UMKM, UMKM itu kan udah berkembang sedemikian pesat, tapi persoalannya kan perlindungan pemerintah yang nggak ada, kurang lah. Bagaimana ini kalau produksi rakyat ini digempur oleh impor, terutama impor barang-barang dari Cina yang sangat murah ya. Jadi artinya pelindungan ini menjadi poin yang penting. Dan sekarang juga ada fenomena ini, ada teman-teman di kampus ini menunjukkan bahwa sekarang yang praktik yang membuat UMKM itu tidak hanya rakyat kok. Ini orang-orang gedongan yang jual pecel, jual angkringan itu juga orang-orang yang punya mobil-mobil bagus, yang tentu bisa bisa punya kur banyak, tidak hanya 5 juta kelasnya gitu. Ya memang artinya yang kecil, yang rakyat, yang simbok-simbok penting untuk disupport gitu ya. Misalnya seorang kepala desa ngasih 2 juta, itu memang udah lumayan lah, itu ekonomi populis itu. Udah lumayan daripada tidak. Tetapi maksud saya
ketika kita ngomong ekonomi kerakyatan secara berbuih-buih, kemudian ini yang ekonomi konglomerat dibiarkan tumbuh dengan pesat, artinya kan itu ada ketimpangan. Artinya kapitalisme itu hanya milik mereka, milik yang gede, lalu yang kecil-kecil ya sisanya sisa tadi, residu. Jadi ini problem tentang ekonomi kerakyatan ya di situ itu, terutama ekonomi kerakyatan yang justru mengisolasi rakyat dari hal-hal besar, dari hajat hidup orang banyak. Nah, memang tidak ada penggalangan yang kuat ya. Contohnya petani ya, petani dari dulu ya gitu-gitu. Jadi petani kan juga berproduksi nih, tapi yang disebut ekonomi rakyat ya hanya yang UMKM. Bahkan ketika saya ngomong tentang BUMDesa di awal-awal, ada seorang profesor menuding saya, Anda tahu teori ekonomi enggak? Kok Anda bicara BUMDesa? BUMDesa itu ekonomi loh. Saya katakan begini, Prof, saya tidak tahu teori ekonomi, tapi saya tahu bahwa teori ekonomi sudah gagal ketika dibawa ke desa. Lalu profesor mengatakan, loh kok Anda bisa mengatakan teori ekonomi gagal, wong Anda tidak tahu teori ekonomi. Supaya Anda tahu ya, dia bilang gitu, bahwa ekonomi itu harus efisien. Mana mungkin itu BUMDesa itu bisa efisien, masa mau bisnis pakai musyawarah desa. Itu enggak efisien, skala ekonominya juga rendah. Lalu itulah justru teori Anda itu, Prof. Itu artinya itu teori ekonomi yang mengisolasi rakyat itu begitu. Ya dia lalu katakan ya UMKM sama koperasi yang memang harus dikembangbiakkan ya. Kapitalisme memang tidak bisa dibendung, nggak bisa dilawan itu. Tapi caranya bukan rakyat itu dipinggirkan dari kapitalisme. Wong kapitalisme itu kan sudah melakukan eksploitasi terhadap tanah, hasil bumi, rakyat itu. Lalu rakyat kok dihibur dengan yang kecil-kecil? Ya enggak begitu dong caranya. Jadi artinya ini didekatkan, jadi bukan berarti ini dua dunia yang terpisah. Ya. Tetapi rakyat itu juga ikut menikmati kapitalisme. Saya lebih suka dengan konsep yang disampaikan oleh Jenderal Bintang 2, Saurip Kadi, tentang korporasi rakyat. Jadi rakyat itu juga harus menjadi bagian dari kapitalisme, menjadi pemilik atas kapitalisme. Aset yang mereka miliki harus jadi modal, bukan hanya aset yang kemudian dieksploitasi oleh modal. Yang punya modal adalah konglomerat. Rakyat punya tanah, disewa atau dibeli, ya habis. Karena itu konsepnya ya korporasi rakyat itu bisa dalam pengertian ya rakyat itu berproduksi dengan kekuatannya sendiri. Gitu. Menjadi kapitalis juga. Jadi di desa penting ya ditumbuhkan borjuis lokal. Yang kemudian ini pemerintah tidak hanya membantu, tapi juga memberikan proteksi, ada kemudahan gitu. Tidak hanya dikasih 5 juta, nanti ya itu hanya 5 juta terus nanti kekuatannya. Itu namanya miskin bersama kalau 5 juta terus itu subsistensi namanya. Ya. Jadi korporasi rakyat yang pertama ya mengorganisir rakyat, entah dengan koperasi juga boleh, BUMDesa juga boleh. Jadi BUMDesa ini kita maknai sebagai korporasi rakyat yang bisa mengkonsolidasi petani misalnya, atau perajin atau peternak, supaya nanti peternak itu tidak dimakan oleh tengkulak. Jadi artinya rakyat ini memang di satu sisi berproduksi dimakan oleh tengkulak, lalu yang kedua ya semuanya udah dimonopoli oleh konglomerat yang gede-gede. Lalu yang ketiga ya dikasih yang sisanya sisa oleh pemerintah. Jadi kalau korporasi rakyat ya mereka bisa hadir menguasai bukan hanya aset tapi juga modal. Contohnya misalnya kalau cengkeh ya. Cengkeh ini kan mayoritas lahan itu kan punya rakyat. Tapi kalau produksi punya konglomerat. Caranya dengan shareholding.
Jadi yang untuk lahan itu masih bisa dipertahankan rakyat, cuma yang ini soal jualnya itu loh, jual cengkehnya ini loh. Jadi artinya pemerintah memang harus hadir di sana, tidak hanya memfasilitasi pengusaha, tapi juga menjadi kekuatan yang bisa memproteksi rakyat supaya mereka punya modal. Jadi asetnya juga bisa menjadi modal. Sebaliknya yang perusahaan itu bisa dibagi, 20% rakyat, 80% perusahaan. Ya konon katanya ini kalau ada konsesi hutan dan sebagainya 20% udah diberikan pada rakyat, tapi kan nggak jalan. Jadi maksud saya kalau ini ada bisnis besar, jangan sampai menganggap rakyat itu hanya sebagai stakeholder. Stakeholder itu kelihatannya bagus, tapi juga keliru juga. Karena bagaimanapun stakeholder itu hanya teman diskusi. Ya, teman diskusi lalu nanti dikasih CSR, bukan, tapi harus menjadi shareholder juga. Karena memang selama ini yang namanya shareholding itu dikonstruksi oleh orang-orang yang punya modal saja, yang punya aset tidak termasuk. Jadi artinya korporasi rakyat itu ya yang punya aset itulah yang kemudian bisa punya kekuatan untuk menjadi modal. Yang punya modal jangan mengeksploitasi aset, karena itu perlu kolaborasi. Itu shareholding itu. Katakanlah misalnya ini kalau ada lahan ya, tidak dibeli, tidak disewa, tapi disertakan menjadi saham. Itu saya kira salah satu contohnya, dan karena itu saya juga berpikir tentang ini ya, saham untuk rakyat. Saham untuk rakyat ini kalau kita mengikuti regulasi nggak ada itu ceritanya. Pengalaman di Semen Indonesia di Rembang kan 1%. Itu saham rakyat itu. Itu menurut informasi harus mengubah banyak peraturan menteri itu. Ya peraturan menteri lah itulah yang kemudian kalau untuk hajat hidup orang banyak yang gede-gede kan peraturan menteri itu memfasilitasi konglomerat termasuk BUMN itu untuk menghisap rakyat. Lalu nanti rakyat dihibur dengan ekonomi rakyat itu, dengan UMKM dan sebagainya itu. Saya bukan anti UMKM ya, bukan begitu maksud saya. Tetapi ya ini kalau kita mau lebih adil makmur, solusinya bukan ekonomi rakyat, tetapi dengan korporasi rakyat maupun saham untuk rakyat. Jadi ini mengikuti atau meneruskan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang air untuk rakyat. Ini tema ini ya menegaskan tentang saham untuk rakyat. Tenaga kerja pun juga bisa didudukkan sebagai saham. Jadi bukan sebagai alat produksi, tetapi sebagai pemilik produksi itu. Bagaimanapun usaha ini tanpa tenaga, tanpa buruh, tanpa orang-orang yang kerja kasar itu juga nggak bisa jalan. Jadi keadilan, adil makmur itu ya kalau itu tadi antara aset dan modal itu berhubungan secara adil juga. Bukan modal mengeksploitasi aset, yang punya aset tidak bisa memiliki modal.